Perkenalkan, saya Hari Kuswanto, yang saat ini sebagai Industrial Relation Analyst Aset 5 HR PT Pertamina IP, yang dimana untuk pengalaman kerjanya, alhamdulillah sudah bekerja di 3 perusahaan di Pertamina Group, di Pertamina Persero, Arun Gas, dan di Pertamina EP saat ini. Dan sudah bekerja di 4 pulau, di Mor 7, di Makassar, Sulawesi, di Jakarta, dan di Arun, Loksmawe, kemudian di Tanjung, Kalimantan Selatan, terakhir di Balikpapan saat ini. Kita sudah Untuk komunitasnya sendiri, saya di Gerakan 50.000. Jadi public speaking itu adalah kita bukan sedang kita sedang menjadi orang yang paling baik. Kita bukan menjadi saya di Gerakan 50.000, kemudian di Relawan Indonesia Mandiri dan Gerakan 1%. Sedangkan untuk komunitas online-nya saya di One Day One Juice, di komunitas Tahajud Berantai, dan komunitas Dua Umat. Ketika kita punya berbagai kendala dalam dunia kerja, mau itu dari pengangguran atau dari skill yang mungkin belum ada. Disinilah baiklah, untuk kesempatan kali ini kita ada 3 sesi, ada 3 topik. Yang pertama terkait dengan neurological dominance. Yang kedua, bagaimana sih tahapan proses rekrutasi itu sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana kaitan antara neurological dominance dengan proses rekrutasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebelum kita masuk ke materi, menurut Bapak Ibu sekalian silakan tulis di chat ini angka berapa? I don't count on that. So it's important you know what you can do tomorrow. Kalau melihat dari chat Bapak Ibu sekalian, angkanya itu ada yang mengatakan angka 6 dan ada angka 9. Nah, itulah persepsi bagaimana kita bisa meyakinkan apakah itu angka 6 atau angka 9. Dan untuk selanjutnya, untuk neurological dominance itu kecenderungannya kita akan membahas terkait dengan otak manusia. Tapi untuk penjelasan detailnya, kita tidak akan bahas secara detail apa sih otak itu dan apa fungsi otak itu sendiri. Yang dimana secara umum otak itu merupakan hal yang paling kompleks yang diketahui oleh manusia. Yang dimana wujud otak itu sendiri seperti ubur-ubur, dan terdiri dari sekitar 86 miliar sel spesialis yang disebut neuron. Dan mengapa kita memiliki otak? Itu untuk seperti naluri, kebiasaan, memori, dan berpikir. Ini adalah tools yang akan kita gunakan bagaimana mengukur kita kecenderungannya merespon terhadap sesuatu. Jadi fungsi otak merespon terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa itu akan membentuk 4 aspek yang dimana apakah menjadi sebuah reasoning atau spesifik atau spontaneous dan feeling. Yang dimana keempat aspek ini akan kita bedah satu-satu nantinya di slide selanjutnya. Untuk tools ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tools ini digunakan untuk melihat energi dan motivasi, bukan untuk melihat keterampilan dan kemampuan. Dan yang namanya karakter tidak ada yang baik atau yang buruk, benar atau salah, tapi yang ada itu perbedaan. Bagaimana kita menyikapi setiap karakter yang ada atau yang kita hadapi satu sama lain. Sedangkan untuk karakter individu sebelumnya sudah dipaparkan bahwa ada 4 aspek. Ada reasoning, ada spesifik, ada spontaneous, dan ada feeling. Untuk orang-orang yang reasoning, kecenderungannya itu suka menganalisa sesuatu, suka mengkuantifikasikan sesuatu, suka mengkritik. Mengkritik itu dalam artian segala sesuatunya tuh orang-orang yang reasoning itu selalu mencari apa sih why-nya, apa sih latar belakang sehingga
ini itu bisa terjadi, ini itu bisa ada. Ini ada beberapa karakter yang bisa ditunjukkan oleh orang-orang reasoning, seperti analisis, logika, selalu menggunakan logika dalam menyikapi sesuatu, kemudian bersikap profesional dalam menilai sesuatu, menerapkan 20-80 atau Pareto, kemudian mengkritik, realistis, kuantifikasi, rasional, dan senang dengan fakta-fakta. Apabila Bapak Ibu sekalian berada secara umum berada di karakter seperti ini, maka Bapak Ibu lebih dominan ke reasoning. Nah, sedangkan untuk spesifik itu kecenderungannya orang-orangnya dia rapi, kemudian dia kecenderungannya menghindari resiko, pelengkap, tidak suka yang tidak pasti, kemudian sangat prosedural, jadi kalau melihat SOP atau aturan perusahaan itu, dia lebih cenderung ngikutin sesuai dengan apa aturan yang seharusnya. Kemudian dapat diandalkan, sangat detail dan terorganisir dengan baik. Sedangkan untuk orang-orang yang spontanious atau spontanitas, yang pertama tuh orang itu spekulatif. Kemudian suka dengan terobosan-terobosan baru, penasaran, suka mengambil resiko, imajinatif, jadi udah membayangkan kira-kira kalau saya berbuat seperti ini tuh impact atau apa sih yang saya dapatkan. Dan berpikir besar, suka dengan petualangan dan koneksi. Sedangkan untuk orang feeling itu berekspresif, terus berempati ke lingkungan, kemudian emosional, harmonis, dan sensitif ini dalam artian cukup baper untuk suatu kondisi, kemudian sangat perasa, dan kadang-kadang menggunakan intuisi dan suka hubungan sesama manusia. Sedangkan untuk dalam percakapan, untuk orang-orang reasoning, kecenderungannya itu menggunakan fakta. Jadi ketika kita ngomong dengan orang reasoning, kita harus selalu menggunakan fakta-fakta atau data-data yang ada. Sedangkan penilaiannya pun itu secara objektif. Mana benar, mana salah itu orang reasoning kecenderungannya lebih fair dalam menilai. Dan kata-kata yang sering digunakan itu logis atau rasional. Dan kecenderungannya karena dia selalu berpegang teguh dengan data-data fakta yang ada, orang-orang reasoning kecenderungannya itu suka memaksakan pendapat atau suka memaksakan kehendak. Jadi seolah-olah tuh untuk karakter seperti ini kecenderungannya itu ada karakter terlihat seperti egois. Untuk selanjutnya di spesifik, kalau spesifik itu menggunakan data dan sangat detail, kemudian kadangkala berbicara dengan kalimat panjang, dan kata yang digunakan aman, perencanaan, dan proses. Dan untuk orang-orang yang spesifik, itu dalam active listening, itu kecenderungannya sangat senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang. Kemudian untuk spontaneous, untuk dalam percakapan, kecenderungan orang spontaneous itu menggunakan kiasan, menggunakan hal-hal yang tidak seperti pada kenyataannya, tapi menggunakan perumpamaan. Jadi kadangkala apa yang dia sampaikan itu tersamar, dan ini bisa menimbulkan ambigu juga apabila orang yang atau partner yang lawannya itu tidak menangkap apa yang dimaksud. Kemudian kata yang digunakan itu potensial atau konseptual dan sangat mudah untuk dialihkan. Sedangkan untuk feeling, orang-orang yang feeling dalam percakapannya tuh suka menggunakan perasaan. Kemudian subjektif dalam menilai sesuatu. Jadi kadangkala kalau kita suruh nilai orang-orang yang lebih dominan ke feeling, kamu nilai yang ini benar atau yang ini salah, dia ngeliat dulu siapa yang harus dinilai. Ketika keluarganya atau teman dekatnya dia, maka penilaiannya itu tidak fair. Jadi dia itu ngelihat siapa sih yang dinilai. Dan istilah yang sering digunakan itu rasa atau intuisi. Dan empatinya itu sangat dalam untuk orang-orang yang feeling. Sedangkan untuk pada saat berbelanja, orang reasoning itu kecenderungannya melihat apa sih fungsi dari produk ini. Kemudian menggunakan biaya seefektif mungkin, seefisien mungkin. Kemudian melihat barangnya itu praktis, tidak terlalu ribet penggunaannya, dan melihat dari fungsi dan harga dari barang atau produk itu. Sedangkan untuk orang yang spesifik,
pada saat berbelanja tuh beliau itu lebih melihat aspek keamanan. Apakah saya menggunakan ini aman nggak? Kemudian melihat reliabilitas dan reputasi dari produk itu, dan melihat mereknya juga, apakah ini branded atau tidak, apakah ini layak untuk saya atau tidak, dan melihat apakah ini teruji nggak untuk kualitasnya. Jadi orang spesifik itu lebih detail banget dalam melihat suatu produk. Sedangkan untuk spontaneous, kecenderungannya dia melihat ini adalah hal baru. Ketika itu produk baru, ketika itu produknya menarik, mau nggak mau dia akan membeli produk itu. Sedangkan untuk orang-orang spontaneous, ini suka melihat produk-produk yang unik. Jadi ketika melihat produk yang unik, kecenderungannya tuh ada hasrat keinginan untuk membeli, untuk memiliki produk itu. Kemudian untuk orang feeling itu kecenderungannya dia itu sifatnya fun. Kemudian pada saat berbelanja ya, jadi benar-benar hanya memenuhi hasratnya aja, memenuhi apa yang diinginkannya aja. Kemudian kata orang, jadi kecenderungannya orang-orang tuh ngomong, oh barang itu bagus. Jadi dia mendengar kata orang, bukan mendengar apa yang spek atau kualitas dari produk itu. Kemudian kecenderungannya untuk memberikan hadiah dan terasa benar. Ini orang-orang untuk cara berbicara. Jadi untuk cara berbicara tuh untuk listening, orang ketika kita berbicara dengan orang listening selalu menggunakan fakta yang ada. Kemudian untuk orang spesifik itu kecenderungannya menggunakan detail. Jadi secara detail mereka akan menyampaikan apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka akan sampaikan. Kemudian untuk orang spontaneous, kalau untuk spontaneous ini dia lebih ke spontanitas. Kalau orang spontaneous ini, sorry typo bukan detail, tapi kecenderungannya berbicara itu ide-ide baru. Jadi segala sesuatu yang inovasi-inovasi itu yang sering disampaikan. Sedangkan untuk orang feeling ketika berbicara itu menggunakan hati, menggunakan rasa. Ini ada survei The Mind Tools. Bapak Ibu bisa coba. Nanti hasilnya akan tak email ke Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan di screenshot atau di ini foto atau dicatat, monggo. Dan untuk materinya nanti akan di-share di grup WA oleh pihak Karir Global. Jadi nanti hasilnya seperti apa itu akan tak share. Hasil dari apa yang Bapak Ibu dapatkan berdasarkan hasil surveinya. Oke, kalau udah selesai, kita tolong ditulis oke di chat-nya, baru kita lanjut ke sesi kedua. Halo Mas, ya. Oke, lanjut ke sesi untuk kombinasi. Jadi kalau di sini kan kita melihat apakah kecenderungannya itu di mana. Jadi kalau yang namanya kecenderungan, yang namanya karakter dari keempat aspek ini, aspek reasoning, aspek spesifik, feeling, dan itu keempat-empatnya pasti ada setiap manusia. Setiap orang itu pasti ada keempat-empat aspek ini. Tapi untuk melihat siapa yang mana yang dominan itu kita menggunakan tools yang sudah kami buatin yang ada link surveinya tadi. Kemudian ini hasil survei yang dimana kebanyakan orang menampilkan lebih dari satu dominans. Gak apa-apa, kan kita masih terbalik lagi. Sini deh handphone aku. Untuk yang pertama, untuk yang single dominance itu sekitar 2%. Kemudian untuk yang double dominance itu sekitar 63%.
triple dominance 18%, quadruple dominance itu sekitar 17%. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua kita akan masuk ke tahapan rekrutasi. Apa sih tahapan-tahapan rekrutasi yang ada di sebuah perusahaan? Untuk materinya nanti di-share di grup WA ya, Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke tahapan yang kedua terkait dengan proses rekrutasi di perusahaan. Untuk proses rekrutasi di perusahaan, yang paling pertama adalah seleksi administrasi. Beberapa catatan yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk seleksi administrasi ini. Yang pertama, tolong diperhatikan ketika perusahaan itu butuh minimal D3 atau minimal S1 atau minimal SMA, maka kita harus melihat kita sesuai nggak dengan itu. Khawatirnya ketika yang dibutuhkan minimal D3, terus kita daftar S1, ada beberapa perusahaan yang masih menerima. Kalau dia itu ternyata S1, artinya minimal D3 bisa menerima D3 ke atas. Tapi ada beberapa perusahaan ketika di-state di situ bahwa yang diterima adalah D3, maka untuk teman-teman S1 itu sudah pasti tidak akan lolos di seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi, poin-poin yang harus diingat adalah bagaimana kita melihat kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan antara lain seperti CV, SKCK, kartu kuning, terus surat kesehatan, TOEFL, itu adalah yang normatif yang harus dipenuhi. Untuk yang contohnya tadi kayak TOEFL atau TOEIC, ketika perusahaan itu mewajibkan kita menggunakan TOEFL, maka yang dilampirkan adalah TOEFL-nya, jangan TOEIC-nya. Karena itu bisa menjadi salah satu faktor kita tidak lolos di seleksi administrasi. Oke. Kemudian untuk yang kedua adalah tes psikologi. Tes psikologi ini tips untuk tes psikologi itu harus banyak latihan. Tidak bisa membaca, harus nyoba sendiri. Jadi polanya itu silakan beli buku sebanyak-banyaknya buku-buku tes psikologi yang dimana silakan latihan sendiri. Untuk latihan sendiri, jangan pernah coret-coret bukunya. Tapi silakan untuk buku tersebut, silakan siapkan lembar jawaban di kertas terpisah. Setelah itu, baru cek lembar jawabannya dengan kunci jawaban yang ada di buku itu. Silakan di cross-check, dan itu dilakukan seterusnya, berulang-ulang. Karena untuk tes psikologi, ini kecenderungannya kalau kita tidak nyoba, kita tidak bakalan bisa. Contohnya, untuk barisan dan deret. 1, 3, 5. Angka selanjutnya berapa? Silakan tulis di chat, Bapak Ibu sekalian. Oke. Benar, 1, 3, 5, 7. Kemudian, kalau ada barisan dan deret, berapakah dua angka setelahnya? 1A, 2B, 3C, 4D, selanjutnya dua karakter setelahnya? Oke, benar, 5E. Jadi itu harus dilatih. Kalau kita nggak ngelatih diri sendiri, kita bakalan nggak tahu. Kunci untuk tes psikologi itu harus banyak latihan. Semakin kita latih siapa terkait barisan dan deret, terkait dengan persamaan kata, lawan kata, terus untuk bahasa Indonesia yang lainnya, terus hitungan matematika, itu harus dilatih keseluruhan. Pengalaman ngerekrut untuk tes psikologi, paling banyak yang jatuh itu di tes psikologi. Paling banyak yang tidak lulus itu di tes psikologi. Sedangkan untuk tes selanjutnya, itu kecenderungannya udah mulai sedikit-sedikit yang gugur sampai dengan tahap akhir. Kemudian untuk tes bahasa Inggris itu untuk TOEFL atau TOEIC memang sudah dilampirkan. Tapi untuk meyakinkan, kecenderungannya beberapa perusahaan itu bekerja sama dengan beberapa provider untuk melakukan tes bahasa Inggris kepada seluruh calon pekerjanya. Yang dimana untuk tes bahasa Inggris ini, ada beberapa yang melakukan secara offline, ada beberapa yang melakukan secara online. Jadi tergantung dari regulasi masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk selanjutnya wawancara ini tergantung dari kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada 3 tipe wawancara HR, wawancara user, dan wawancara top management.
Yang dimana kalau HR itu kecenderungannya apa sih motivasi, apa sih keinginan kita untuk masuk ke perusahaan tersebut. Sedangkan untuk wawancara user itu kecenderungannya yang ingin dicari, kira-kira penguasaan materi kita seperti apa. Contohnya, kalau yang dicari itu orang keuangan, mau nggak mau kan harus tahu membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, bagaimana membaca neraca. Itu yang harus dilakukan, yang harus kita siapkan bekal sebelum menghadapi wawancara user apabila kita apa yang kita lamar, kita harus siapkan bekalnya dulu. Sehingga ketika kita di-challenge dari sisi kompetensi teknisnya, kita udah paham, kita udah tahu. Sedangkan untuk wawancara top manajemen, kalau wawancara top manajemen ini lebih ke motivasi, lebih ke apa sih yang kita inginkan. Apa sih yang kita harapkan dari perusahaan itu jika kita ingin bergabung. Dan beberapa kunci untuk di wawancara ini yang perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa meyakinkan kepada yang interview kita bahwa kita ini layak, kita ini benar-benar berbeda dengan yang lain. Untuk wawancara, contohnya ketika ditanya apa sih kekurangan dan kelebihan saudara, kita bisa jawab kelebihan, ya maaf kata, semua orang bisa menyampaikan itu dengan gamblang. Tapi ketika ditanya apa kekurangan, kadang-kala kita mikir, kekurangan saya apa ya? Salah satu trik untuk menyampaikan apa kekurangan kita, ketika kita menyampaikan kekurangan, itu bisa jangan sampai itu backfire ke kita, jangan sampai itu berbalik ke kita menjadi negatif beneran. Tapi kita bisa kata-kata negatif, tapi itu ternyata berbalik ke kita jadi positif. Contohnya, ketika kita ditanya, apa sih kekurangan atau kelebihan saudara? Kelebihan dijelaskan, selesai, kemudian kekurangan, saya ini ketika belajar, kecenderungannya saya itu sudah lupa makan, atau saya ini sudah lupa dengan waktu. Jadi kadang-kala ketika kita lupa makan, lupa waktu, itu emang negatif. Tapi secara tidak langsung itu menjelaskan bahwa kita itu workaholic. Memang kita pecinta kerja. Jadi cari yang negatif, tapi itu menjadi positif bagi kita. Itu untuk di sesi wawancara. Sedangkan untuk sesi medical check up, ini tidak bisa diakalin, dalam artian tidak bisa, karena ini histori dari kita lahir sampai sebelum masuk kerja. Jadi mau nggak mau harus kita prepare. Kalau kita udah yang masih sekolah semuanya, yang mahasiswa semester udah masuk kuliah, itu udah harus prepare dari sekarang. Jadi jangan sampai pas mau masuk pendidikan ternyata kesehatannya fatal. Karena yang namanya kesehatan itu tidak ada toleransi. Beberapa perusahaan itu sangat detail untuk pemeriksaan kesehatannya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu luar dalam diperiksa. Selanjutnya, ketika kita lulus dari medical check up, kita masuk ke yudisium. Yudisium itu kita disampaikan oleh perusahaan, selamat Anda lolos menjadi calon pekerja. Baru menjadi calon pekerja. Akhirnya dikumpulin dalam suatu tempat untuk semacam acara atau dilantik sebagai calon pekerja. Jadi ini baru yudisium ini masih calon pekerja. Setelah dilantik menjadi calon pekerja, kita akan melakukan yang namanya OJT, on the job training. Nah, untuk on the job training, kecenderungannya tuh biasa ada beberapa fase. Yang pertama, untuk OJT itu diawali dengan pembekalan melalui classroom. Jadi Bapak Ibu sekalian itu dilakukan pendalaman materi di kelas, kemudian setelah itu baru ditempatkan ke posisi masing-masing. Nah, pada saat dilakukan penempatan, akan dilakukan evaluasi secara berkala. Yang dimana hasil evaluasi inilah yang akan digunakan sebagai referensi untuk mengangkat Bapak Ibu sebagai pekerja tetap di suatu perusahaan. Secara umum itu adalah cycle dari proses rekrutasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, monggo langsung di chat.
Oke, sambil nunggu pertanyaan, kita masuk ke sesi yang ketiga. Kemudian, apa sih korelasi antara karakter tersebut dengan proses rekrutasi? Korelasi antara domain tools atau neurological dominance, kita tahu, oke, sebelum kita masuk ke sini, ada pertanyaan jebakan waktu wawancara, bagaimana menanganinya. Jadi, ketika untuk pertanyaan jebakan, jadi beberapa pertanyaan jebakan contohnya gini, kamu saya terima di sini, tapi kamu akan saya pekerjakan untuk buka tutup pintu gudang. Padahal kita tahu, kita udah sarjana, kok tiba-tiba masuk ke sini dapat kerjaan yang tidak sesuai. Itu kan jadi kayaknya kurang mengena ya. Jadi apapun pertanyaannya, pertanyaan dari interviewer itu dijawab aja bisa, dijawab aja iya saya siap. Karena bagaimanapun juga suatu perusahaan itu sudah pasti punya yang namanya prosedur, pasti punya yang namanya aturan-aturan yang akan dijalankan, dan tidak akan ada pembeda antara pekerja satu dengan pekerja yang lain ketika kita sudah masuk sebagai pekerja. Seperti itu. Kemudian untuk yang step rekrutmen dan fresh graduate, untuk fresh graduate dan experience. Setiap perusahaan kecenderungannya itu berbeda-beda regulasinya. Yang tak jelaskan di sini bahwa ini adalah cycle lengkap setiap rekrutasi. Untuk experience, kecenderungannya tes psikolog itu nggak ada, tes psikologi. Tes bahasa Inggris juga itu biasa ada, biasa enggak. Kemudian, untuk ketika ditanyakan kelemahan, jadi kalau kelemahan itu silakan disampaikan hal-hal yang membuat kita lemah, tapi itu negatif buat kita. Jadi tadi contohnya ketika kita ngomong, ketika saya bekerja atau ketika saya belajar, saya itu lupa dengan waktu. Nah, hal itulah yang bisa kita jadi positif buat kita. Jadi bisa karakter, bisa perilaku sehari-hari. Contohnya apa sih yang sering kita lakukan tiap hari. Kemudian, untuk kontrak atau percobaan, jadi Bapak Ibu sebelum melamar pekerjaan, tolong dipastikan dulu statusnya. Apakah yang Bapak Ibu lamar itu sebagai PWTT, pekerja waktu tidak tertentu, atau pekerja waktu tertentu? Kalau pekerja tetap, itu pekerja waktu tidak tertentu, yang dimana pensiunnya itu akan berakhir di usia sama dengan orang-orang pada umumnya di perusahaan itu. Ketika perusahaan itu menyatakan kita pensiun di usia 56, maka kita adalah PWTT di perusahaan itu. Tapi ketika kita setahun atau 2 tahun, padahal kita ini masih muda, masih umur, anggaplah masih fresh graduate atau experience masih under 40. Itu PWT, pekerja waktu tertentu, yang dimana untuk kontraknya itu 2+1, 2 tahun plus 1 tahun. Atau bisa diperpanjang maksimal 2 tahun. Jadi kumulasi 5 tahun untuk satu periode. Untuk masa percobaan itu kecenderungannya diberlakukan kepada orang-orang experience hire. Tapi untuk orang-orang fresh graduate, biasanya itu disebut dengan OJT. Tapi balik lagi ke masing-masing regulasi suatu perusahaan. Apakah OJT itu untuk fresh graduate disebut dengan masa percobaan atau bukan? Tapi intinya sih antara masa percobaan dengan OJT itu sama aja. Sama-sama melakukan pekerjaan sebelum diangkat sebagai pekerja. Akan tetapi yang membedakan untuk experience hire yang probation 3 bulan itu gajinya sudah 80%. Sedangkan kalau calon pekerja yang melakukan OJT, gajinya itu bukan berdasarkan tarif perusahaan, tapi dia itu berdasarkan tarif upah sebagai calon pekerja, bukan sebagai pekerja.
Kemudian ini pertanyaannya dari Ibu Nisha, jika melamar di suatu posisi yang berbeda dengan pengalaman kerja kita sebelumnya, apakah bisa menjadikan pertimbangan untuk penerimaan dalam rekrutmen kerja? Intinya ketika kita melamar suatu pekerjaan dan itu berbeda dengan background kita sebelumnya, kita tinggal meyakinkan, memastikan ke interviewernya bahwa kita layak di jabatan itu. Berikan justifikasi yang kuat, sehingga kita layak untuk dipilih. Apapun background-nya kita, apabila bertolak belakang, kita tinggal mencari celah, mencari jawaban yang tepat kepada interviewer, meyakinkan mereka bahwa memang kita layak untuk menerima, untuk diterima di perusahaan itu. Kemudian, oke, ini kebetulan pertanyaannya cukup banyak. Saya selesaikan materinya dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa sih korelasi atau kaitan antara the main tools dengan rekrutasi perusahaan? Jadi kaitannya itu ketika yang tadi di interview karakter ini kita harus tahu. Dalam artian, ketika kita tahu bahwa pertanyaan orang itu berdasarkan filosofi, berdasarkan konsep atau teori, kita bisa nebak bahwa orang ini orang spesifik, orang yang detail. Jadi ketika kita memberikan jawaban ke beliau, kita akan menjelaskan sedetail-detailnya. Tapi ketika ngomong, kenapa bisa itu terjadi? Apa alasannya? Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan reasoning, jadi Bapak Ibu memberikan jawabannya itu berdasarkan reason, berdasarkan filosofi, berdasarkan apa sih justifikasi sehingga itu muncul. Sedangkan untuk orang-orang yang spontanious itu kecenderungannya dia tidak suka menggali pertanyaan sedalam-dalamnya. Jadi hanya just to know. Ketika ditanya, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di Universitas Budi Luhur. Ketika kita ngomong Universitas Budi Luhur, mungkin selesai sampai di situ, nggak bakalan dikejar. Beda dengan orang yang spesifik. Orang spesifik pasti nanya lebih dalam lagi. Kamu sekolah di Budi Luhur. Kamu jurusan apa? Masuknya tahun berapa? Lulusnya tahun berapa? IPK kamu berapa? Terus judul skripsimu apa? Nilainya apa? Itu orang spesifik itu akan lebih ngejar. Tapi kalau orang spontanious, itu lain lagi pertanyaannya. Jadi ketika dia nanya, orang reasoning, ketika dia nanya, kamu kuliah di Budi Luhur, kenapa kamu milih Budi Luhur? Padahal kampus yang lain kan banyak. Oke, setelah dikasih penjelasan detailnya, jurusanmu apa? Jurusan manajemen keuangan. Kenapa milih manajemen keuangan? Kenapa nggak milih jurusan lain? Itu yang harus kita sikapi juga. Kita harus menyiapkan jawaban. Ketika ngadepin orang reasoning, kita harus menyiapkan segala sesuatu dalam bentuk filosofi. Dalam bentuk apa sih justifikasi sehingga dia itu yakin dengan kita. Sedangkan orang spesifik itu kecenderungannya lebih detail. Orang spesifik tidak suka dengan orang-orang yang menjelaskan secara filosofi. Sedangkan orang spontanious, dia hanya kulit-kulit luarnya aja. Dan orang spontanious lebih suka melihat orang yang unik, orang yang berbeda. Sedangkan orang feeling, kalau orang feeling ini mut-mutan. Jadi kita harus bisa membaca bagaimana karakternya dia. Orang feeling ini lebih cool kelihatannya. Seperti itu. Kemudian untuk karakter ini, itu dipakai di wawancara seperti itu. Begitu pula pada saat kita melakukan OJT, on the job training. Pada saat OJT, di sini adalah waktu untuk experience hire, itu disebut dengan probation atau percobaan 3 bulan. Di sini adalah waktu kesempatan untuk kita membuktikan kepada pihak perusahaan, pihak manajemen, bahwa kita layak diterima di perusahaan itu. Contohnya, ketika kita ngajuin ide ke rekan kerja kita anak baru nih, entah itu fresh graduate, entah itu dari experience hire, yang baru masuk ke lingkungan baru, lingkungan kerja. Ketika kita udah masuk ke dalam situ, yang jadi pertanyaan kita kan, saya punya ide baru nih. Ketika saya punya ide baru, kira-kira atasan saya atau rekan kerja saya nerima nggak ya? Pasti pertanyaan itu muncul. Ini diterima atau tidak? Ini diterima atau tidak? Ketika pertama kali kita bergaul dengan orang-orang, kita sudah bisa membaca lingkungan.
apakah orang-orang tersebut orang reasoning atau orang spesifik atau orang spontaneous atau orang feeling. Ketika kita dapat rekan kerja atau dapat atasan atau dapat partner kerja yang dia orang reasoning. Jadi ketika kita ngejelasin sesuatu, saya punya ide ini. Kalau ini dilakukan, maka dampaknya A, B, C, D. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka akan berdampak A, B, C, D. Orang reasoning itu lebih suka ketika kita menjelaskan filosofi tadi. Tapi kalau orang spesifik, lain lagi treatment-nya. Jadi ketika kita ngajuin sesuatu, saya punya ide ini. Ide ini saya lakukan, speknya seperti ini. Speknya itu dalam artian, timeline-nya yang tak rencanakan dari awal sampai akhir seperti ini. Dari timeline itu, kemudian upaya-upaya yang akan kita lakukan seperti ini. Mitigasi risikonya seperti ini. Jadi orang detail itu, spesifik itu menyampaikan sedetail-detailnya. Sedangkan kalau orang spontaneous, ketika kita ngajuin ide, yang kita jual bukan detail, bukan filosofi. Tapi kita menyampaikan bahwa ini adalah unik, bahwa ini adalah sesuatu yang baru, bahwa ini adalah tidak digunakan satupun di perusahaan manapun, ini adalah pertama yang kita pakai di perusahaan ini. Jadi kalau orang spontaneous itu lebih suka dengan tantangan baru, lebih suka dengan inovasi baru. Sedangkan orang feeling ini ngadepinnya gampang-gampang susah, karena memang benar-benar kita harus melihat mood-nya dia. Mood-nya dia seperti apa, baru kita masuk. Ketika mood-nya dia jelek, apapun yang kita lakukan selalu salah di mata dia. Termasuk bagaimana cara menyampaikan komunikasi ke orang-orang feeling. Ya kalau kasarannya, feeling ini perasaannya atau sensitivitasnya itu tinggi banget. Jadi secara umum, untuk karakter ini bisa dipakai di wawancara dengan on the job training. Sedangkan untuk yang lainnya, itu memang benar-benar pure dari kita. Kayak seleksi administrasi, kita harus nyiapin kelengkapannya, tes psikologi harus banyak latihan, tes bahasa Inggris juga harus banyak latihan. Sedangkan wawancara kan ini udah hubungan antar sesama manusia. Ini bisa dipakai karakter tersebut. Sedangkan untuk medical check up memang dari kita, judicium juga memang dari kita. Sedangkan untuk OJT itu karakter itu bisa digunakan untuk evaluasi dengan pengangkatan, itu normatif dari perusahaan. Secara umum itu materinya, silakan dikembalikan ke Mas Yoga. Oke, terima kasih Mas Hari. Ini banyak banget yang kita dapatin, ada 3 materi yang Mas Hari sampaikan. Mulai dari tadi yang pertama, itu kita juga dikasih tahu secara universal bagaimana sih karakter individu, mulai dari reasoning, yaitu yang bersifat analisis, logika, profesional, dan spesifik. Ada juga itu rapi, biasanya orang-orangnya di style. Kemudian yang ketiga itu ada spontaneous, atau dia spekulatif. Tadi yang paling sering diulang sama Kak Hari itu adalah orang spontaneous itu suka sama orang yang unik atau orang yang bersifat unik. Sama ayo feeling, itu orang yang mengutamakan perasaan, ekspresif, empati. Nah, yang intinya dari presentasi yang Kak Hari sampaikan, di mana juga ada dijelaskan mengenai proses rekrutasi mulai dari seleksi administrasi, tes psikologi, tes bahasa Inggris, wawancara user, sampai wawancara top manajemen. Bahkan ada beberapa tips dan trik juga, dan juga dijelasin korelasi antara The Mind Tool dengan rekrutasi perusahaan. Nah, ini harapannya teman-teman bisa juga mengkorelasikan, di mana tadi ada yang tipe-tipe reasoning, spesifik, spontaneous, sama feeling, bisa disesuaikan dengan tipe-tipe proses rekrutasi, mulai dari tes yang bisa dipakai itu biasanya tes wawancara. Oke, ini karena banyak banget pertanyaan yang masuk, kita langsung buka pertanyaan ya. Mas Hari, tadi ada juga beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Formatnya tadi sudah saya share di chat, format pertanyaannya itu ada nama, asal daerah, dan pertanyaan. Mulai dari Ridwan ya, yang belum. Sekarang jika ditanyakan kelemahannya tentang sifat itu gimana Pak? Cukup sebutkan 3 sifat negatif, misalnya seperti ini Pak. Monggo Kak Hari, kita mulai jawab pertanyaan dari Mas Ridwan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan apabila ada yang menanyakan kelemahan kita, balik lagi ke yang tadi, bahwa ketika orang menyampaikan kelemahan kita menjawabnya berbalik. Jadi jangan sampai itu backfire, bahkan menjatuhkan kita.
Jadi kemarin itu beberapa kali saya menginterview calon pekerja, dia jawabnya, saya ini jarang mandi, Pak. Jadi kalau jarang mandi kan secara tidak langsung interviewernya ngomong, oh orang ini satu tidak bersih, yang kedua tidak rapi, yang ketiga itu males kan. Jadi kita langsung underestimate, jadi mau nanya berikutnya pun jadi males. Tapi ketika kita ngomong yang tadi, saya ini ketika udah kerja atau udah mengerjakan tugas, saya sampai lupa waktu. Oh, anak ini emang lupa waktu, tapi dia itu pekerja keras. Itu ya, untuk yang kelemahan. Kemudian dari Pak Muhammad Prabowo, saya ada interview di sebuah perusahaan, interview user dan HR. Di akhir sesi, saya ada diberi pesan bahwa saya harus jaga kesehatan. Karena masih ada tes selanjutnya, dan semoga saya bisa ambil nilai lebih dari Anda. Oke. Untuk redaksi seperti ini, kecenderungannya si user itu udah ngeklik, udah nyaman dengan Bapak. Jadi tinggal nunggu waktunya aja, Bapak itu join sama mereka. Kenapa ada pesannya itu untuk kesehatan? Karena kecenderungannya orang-orang itu biasanya dari luar itu kelihatan sehat. Pas MCU, ternyata hasilnya ada beberapa yang fatal, sehingga itu tidak bisa masuk ke perusahaan. Kemudian dari Ibu Francisca, pada saat membuat CV dan interview, baiknya saya menuliskan fresh graduate atau berpengalaman, karena kuliah sambil kerja. Saya punya pengalaman, namun saya juga baru lulus. Oke. Beberapa perusahaan itu sangat welcome dengan orang-orang yang baru lulus tapi sudah punya pengalaman. Itu nilai plus. Jadi kalau saranku sebaiknya untuk pengalaman-pengalaman kerja pada saat kuliah itu tetap dimasukkan. Kemudian untuk dari Pak Eko Saputra, seleksi administrasi. Apakah ada kemungkinan dokumen administrasi kita tidak direview perusahaan? Karena sudah banyak melamar tapi tidak. Oke. Untuk dokumen, jadi pengalaman saya ketika menerima dokumen itu ya, dokumen-dokumen rekrutasi, pada saat tidak ada lowongan, saya tidak akan otak-atik dengan dokumen itu. Saya tidak akan melihat, saya minta tolong admin, minta tolong ini dibalas bahwa ini kita tidak ada penerimaan. Seperti itu aja, tiap hari ada masuk 2-3 lamaran, balas, balikin lamarannya. Tapi ada beberapa perusahaan, karena ketika ngirim itu kan muncul biaya ya, jadi kecenderungannya itu nggak direspon, biarin aja. Tapi belakangan ini untuk proses rekrutasi itu sudah menggunakan online. Dan untuk perusahaan-perusahaan besar, kecenderungannya itu menggunakan jasa pihak ketiga untuk proses rekrutasinya. Jadi bukan dia yang melakukan rekrutasi. Jadi semuanya diserahin ke pihak ketiga untuk melakukan proses rekrutasi. Oke. Kemudian Pak Muhammad Farhin. Main tool dengan posisi yang dibutuhkan oleh satu perusahaan. Field process engineer dengan HSE, tentu dengan job desk dan tuntutan yang berbeda. Oke. Untuk main tools intinya tuh itu kan mengacu ke karakter kita. Jadi main tools itu di situ tidak melihat posisi kita itu, kekuatan kita itu ada di mana, kelebihan kita itu ada di mana. Kelebihan itu dalam artian kemampuan menyelesaikan suatu proses yang lebih spesifik atau lebih ke hard skill. Untuk main tools ini lebih cenderung bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan atau suatu kondisi yang ada di depan kita. Sedangkan kalau pertanyaan Pak Farhen, ketika field process engineer dengan HSE, kalau HSE itu kecenderungannya harus detail, harus reasoning. Ketika orang mengajukan izin untuk melakukan suatu pekerjaan, kalau orang HSE tidak nanya reason-nya apa, artinya kan dari awal udah jebol duluan kan ininya. Udah terbantahkan dengan reasoning-nya tadi. Jadi ketika ada izin permintaan pelaksanaan pekerjaan, Pak, saya ingin melakukan ABCD. Bapak yang pertama kali Bapak tanyakan seorang engineer di HSE, apa sih alasan kamu untuk melakukan ini? Setelah mendapatkan penjelasan filosofi yang masuk akal, yang secara logika dapat diterima, baru Bapak melangkah, kira-kira detailnya seperti apa, timeline-nya seperti apa yang Bapak rencanakan, parameternya apa, atau tingkat keberhasilannya, mengukurnya seperti apa. Seperti itu. Jadi kalau yang untuk tuntutan main tools itu, yang perlu digarisbawahi juga, yang namanya karakter, seperti dijelaskan di bawah, bahwa karakter itu tidak ada bagus, tidak ada jelek. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi. Seperti perumpamaan di awal, angka 6 dengan angka 9, tergantung kita melihatnya.
itu angka 6 atau itu angka 9. Karena argumentasi tiap orang itu udah pasti berbeda dan sama-sama mempertahankan pendapat. Sedangkan untuk tes psikolog, itu minta tolong dipelajarin aja. Beli buku sebanyak-banyaknya, pelajarin semua jenis tesnya. Semakin banyak kita latihan, itu impact-nya juga ke kita, bukan buat orang lain. Karena kalau psikolog itu sama sekali nggak bisa dibantu. Oke. Ini dari Pak Syarif, lebih baik mengejar jadi PNS atau di swasta atau BUMN. Jadi kalau ini balik lagi ke people-nya sih, balik lagi ke orangnya. Orangnya itu suka tantangan nggak? Suka dengan hal-hal baru nggak? Kalau suka dengan tantangan, itu kalau mau kerja di BUMN bisa sebagai marketing. Kalau di swasta juga bisa sebagai marketing. Kalau mau buat usaha sendiri, yang dimana ketika kita bisnis sendiri, itu dinamikanya itu jauh luar biasa. Itu bisa. Sedangkan jadi ada plus minus sih antara PNS swasta dengan BUMN. Itu balik lagi ke individu. Kemudian kita ke Pak Shemohen Prayendra. Oke, saya mahasiswa, step-step ampuh meyakinkan HRD untuk kita bekerja di perusahaan tersebut dengan saya yang masih fresh graduate. Dan gimana kalau kita bekerja di satu perusahaan tapi itu hanya sekedar batu loncatan karena ada perusahaan yang oke. Untuk yang step-stepnya, balik lagi, kita harus melihat pertanyaan dari si interviewernya. Ketika pertanyaan tersebut menyampaikan apa filosofi, maka jawaban yang kita berikan adalah filosofi. Ketika yang disampaikan adalah konsep atau teori, maka kita menyampaikan sedetail-detailnya. Jadi kita memberikan jawaban ke interviewer itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan memberikan ruang ketika dia nanya 1 sampai 10, kita jawab 1 sampai 12. Maka 2 ini, nomor 11, 12 itu menjadi objeknya dia untuk bertanya. Nah, sedangkan untuk apabila sebagai batu loncatan, itu silakan aja untuk memperkaya. Tapi harus ada satu fase yang dimana kita harus start, oke, saya udah berhenti dulu sampai di sini. Karena jangan sampai kita udah pindah kemana-mana, akhirnya jabatannya gitu-gitu aja. Kecuali kita pindah naik jabatan, itu silakan. Karena jangan sampai kita pindah perusahaan, tapi mulai dari nol lagi. Sayang banget. Oke. Untuk Pak Rifai dari Medan ya. Pertanyaannya, diwawancara top manajemen, kenal dengan siapa di sini? Kalau kenal dengan siapa di sini, Bapak jawab aja apa adanya. Tapi kalau emang Bapak tidak menguasai dengan siapa beliau, mending Bapak tidak usah menyampaikan bahwa saya kenal dengan beliau. Karena ada beberapa orang, tetangganya seumpamanya, oh saya kenal dengan Pak Yoga. Dia pada saat di interview, kamu kenal siapa di sini? Saya kenal dengan Pak Yoga. Tapi si orangnya ini, kitanya sendiri nggak tahu siapa Pak Yoganya. Jadi kalau emang kita paham benar siapa beliau, kerjaannya beliau apa, itu tetap kita sampaikan. Dan mungkin yang perlu jadi catatan juga ketika interview, kita harus tahu perusahaan mana, sepak terjangnya, company profile-nya, perusahaan yang akan kita masuki. Contohnya Bapak Ibu melamar di Pertamina. Ketika Bapak Ibu ingin melamar ke Pertamina, mau nggak mau harus ngebuka website-nya Pertamina. Bapak Ibu harus nyari orang Pertamina, harus ngegali di Pertamina itu produknya apa aja sih? Proses bisnisnya seperti apa sih? Itu harus dimunculkan semua. Jadi ketika kita masuk ke rumahnya orang, kita udah siap. Oh, saya sudah tahu Pertamina itu proses bisnisnya dari awal sampai akhir seperti apa. Itu kita harus siapkan segala sesuatunya. Kemudian untuk Ibu Yulia, tes apa untuk mengetahui karyawan yang selalu ingin tahu? Ini hubungannya pada saat rekrutmen, karena karyawan yang selalu ingin tahu juga berbahaya dalam suatu. Oke. Untuk karyawan yang ingin tahu, sebenarnya sih bukan bahaya atau tidak ya, tapi ngelihat orang ini tipikal reasoning. Kalau orang reasoning, yang paling muncul pertama itu why. Ketika kita memberikan jawaban yang filosofinya dapat sama orang reasoning, potensinya itu akan jauh lebih besar ketimbang orang ini tidak diberikan informasi itu. Ketika tidak diberikan informasi, maka karyawannya ini jadinya dia itu tidak mengeluarkan potensi yang dia miliki. Jadi kerja apa adanya, bukan karakter sebenarnya dia. Padahal orang reasoning, kecenderungannya itu dia bisa mengekspresikan dirinya dia. Seperti itu. Kemudian,
Ini tadi udah yang HSE. Oke, dari Pak Dedi Tambunan dari Bekasi, ketika kita dikasih kesempatan ya, silakan bertanya bagaimana cara menanggapi hal tersebut. Pertanyaan apakah yang harus diajukan? Oke, ketika Bapak diminta untuk bertanya, kira-kira apa yang ingin Bapak tanyakan ke interviewer? Kalau pertanyaan yang Bapak ajukan, Bapak intinya sih di sini itu bebas, Bapak mengajukan pertanyaan apa aja. Akan tetapi ketika Bapak menyampaikan sesuatu dan itu ternyata backfire lagi ke Bapak, itu menjadi pertanyaan bagi mereka lagi, sebaiknya Bapak ngomong, cukup Pak, saya sudah cukup dengan interview hari ini. Karena jangan sampai pertanyaan yang Bapak ajukan memicu mereka, menginspirasi mereka untuk bertanya sesuatu lagi ke Bapak. Seperti itu. Jadi sebaiknya saranku Bapak sampaikan cukup untuk diskusinya. Oke, dari Pak Sarif Firdaus dari Banjarmasin. Kalau sudah nyaman di suatu tempat kerja walaupun bukan pekerja tetap, masih tenaga kontrak, baru jalan 1 tahun ini, kemudian pemerintah kerja juga sudah sesuai sama bidang saya, ilmu yang banyak, bagus, cari pengalaman 1, oke. Jadi kalau tipikal orang-orang spontaneous, beliau itu orang-orangnya itu tidak mau melangkah. Jadi ketika udah nyaman sama sesuatu, di situ terus saja, dia tidak akan bergerak ke tempat-tempat yang lain. Padahal ketika ingin menjadi orang besar, kita harus memiliki beragam pengalaman. Karena ketika kita disandingkan satu dengan yang lain, kita cuma tahu nih di satu bidang itu. Sedangkan orang lain karena dia loncat-loncat, dia dapat 5 pengalaman. Ketika kita diadu, kita pasti kalah. Karena kita cuma punya 1 pengalaman, sedangkan orang punya 5 pengalaman. Ketika kita diserang dengan beragam masalah, orang lain udah pasti menang karena dia udah siapkan kompetensi lain, bukan hanya yang dia kuasai. Oke, dari Kalimantan Barat, Ibu Lara, jurusan bisnis S1. Oke, intinya apapun yang kita ambil jurusan, itu lapangan pekerjaan di luaran sana tuh sangat banyak. Tergantung kita mau usaha atau tidak. Karena banyak orang yang kadangkala dia menyampaikan beragam impiannya, tapi action-nya yang tidak ada. Kemudian dari Pak Rizal di Pasuruan, jika HRD ingin kita menjelaskan kelebihan kita, bagaimana kita menjelaskan kelebihan kita? Oke, benar. Jadi kadang-kala tuh ketika kita menyampaikan sesuatu itu terlihat sombongnya. Jadi bagaimana caranya kita mempackage atau menyusun suatu redaksi yang dimana redaksinya itu jangan sampai itu jadi terlihat kok ini orang jadi angkuh, sombong di mata interviewer. Ketika menjelaskan kelebihan, contohnya ya, saya pekerja keras, langsung dikasih contoh. Kalau pekerja keras saja, orang masih bingung kan, pekerja keras ini di sini maksudnya apa? Langsung dikasih contoh. Contohnya, ketika saya berkomunitas, ketika saya ikut di himpunan di kampus, saya menjabat sebagai posisi apa. Yang saya lakukan adalah ABCD. Silakan dijelaskan apa kelebihan kita. Jadi jangan hanya kulitnya aja. Kalau kulitnya aja, orang jadi masih ambigu kan, ini definisinya apa? Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Yoga. Oke, Mas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan lagi. Mau dijawab sekalian atau nanti bisa kontak-kontakan Kak Ari? Saya izin jawab aja ya, 6-6-nya ya. Terakhir Siap, dari ini ya, ada dari Tama, dari Kak Santia dari Isma, Banjar ya Pak Lana ya. Terakhir silakan, yang ini, untuk selanjutnya apabila Bapak Ibu ingin konsultasi, silahkan dilihat nomor handphonenya, dicatat,
di IG-nya juga bisa, di Facebook juga bisa, atau di email juga bisa. Oke, saya izin jawab satu-satu. Terakhir di Pertanyaan dari Kak Tama Palembang sekarang. Oke, untuk Pak Tama, jika diminta memperkenalkan diri, oke, ketika kita pertama kali ditanya, coba jelaskan siapa diri Anda. Yang Bapak Ibu sampaikan, perkenalkan saya Hari Kuswanto, saya anak kedua dari 5 bersaudara, saya saat ini lulusan dari Manajemen Keuangan Universitas Budi Luhur. Jadi tidak usah terlalu detail ketika menjelaskan siapa diri kita. Karena nantinya itu akan menggali. Semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kita menyampaikan informasi ke interviewer, itu merupakan celah buat mereka untuk bertanya ke kita. Oke. Kemudian Ibu Afni. Saya Afni, saya ingin menanyakan apa yang harus kita jelaskan pada proses interview, kelemahan diri. Apakah harus dijawab secara jujur? Oke. Seperti yang tak jelaskan tadi di awal, bahwa ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, tolong sampaikan itu bukan yang backfire ke kita, tapi memang hal negatif yang bisa menjadi positif bagi kita. Seperti itu, biar tidak mengurangi nilai. Kemudian, ini Pak Yoni dari Pertaharun. Kebetulan saya pernah di Pertaharun juga, Pertaharun guys, 2016 sampai 2018. Bagaimana jawaban saya ketika disuruh berbicara tentang kepribadian agar jangan tidak terlihat meninggi atau sombong? Oke, jadi seperti yang tadi, ketika kita ingin menjelaskan siapa diri kita sampaikan, saya itu kelebihannya ABC. Tapi ketika kita menjelaskan kelebihan itu, tolong yang disampaikan dilengkapi dengan bukti-bukti. Jadi tidak hanya sekedar Oke, untuk Ibu Ana Kasih di Rembang, yang cocok agar tidak salah sebelum melamar suatu pekerjaan. Untuk ini minta tolong Ibu isi ini aja, isi surveinya, nanti tak kirimin hasilnya, nanti tak jelasin yang pas seperti apa. Ini private aja. Oke. Kemudian kalau ditanya gaji yang diinginkan, kalau gaji yang diinginkan, jawabannya Bapak akan sampaikan, saya akan ikut dengan apa yang ditentukan, apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi tidak usah disampaikan, saya ingin gajinya sekian, saya ingin gajinya sekian, nggak usah. Tapi disampaikan aja bahwa saya akan mengikuti sesuai dengan rule atau aturan perusahaan yang berlaku. Seperti itu. Kalau ke gaji sebelumnya, kalau suatu perusahaan biasanya itu sudah ada rate-nya, sudah ada aturan mainnya. Karena ketika kita minta, anggaplah gaji sebelumnya itu 20 juta. Sedangkan aturan di perusahaan itu 10 juta atau 15 juta. Ketika kita referensi 20 juta, sedangkan kandidat ada 3 orang nih yang diinterview, sedangkan yang lainnya itu masuk harga, kita mungkin bisa gugur. Padahal kita meskipun 15 juta, kita tetap terima karena itu adalah perusahaan yang kita inginkan. Jadi sebaiknya terkait dengan gaji, dijawab aja, saya mengikuti dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Oke, untuk yang kelemahan tadi, kelemahannya balik lagi bahwa memang yang kita jelaskan itu negatif, tapi itu positif bagi kita. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan itu ternyata negatif beneran di kitanya, karena itu akan merugikan kita dan itu akan membuat kita jadinya nilainya kurang di mata interviewer. Kemudian motivasi untuk kerja. Untuk motivasi, apa sih motivasi untuk kerja? Jadi ketika kita ditanya, apa sih motivasi kita untuk bekerja di situ? Yang pertama, kita ingin berkontribusi di perusahaan tersebut, tolong dicari tahu dulu perusahaan itu bergerak di bidang apa. Kira-kira apa sumbangsi kita yang bisa kita gunakan untuk support
untuk membantu perusahaan tersebut. Jadi ketika kita ngomong, kita enak diskusinya seperti itu. Sedangkan dari Bu Nisha dari Semarang yang ingin menggunakan lapangan pekerja, persyaratan rekrutmen yang paling dasar sebenarnya apa? Kalau persyaratan dasar, itu kita harus tahu karakter orang dia dulu, karakter mereka-mereka dulu yang akan kita terima. Contohnya gini, ketika kita dapat orang reasoning, jadi jangan pernah marah ketika orang reasoning ini dikit-dikit nanya. Karena orang reasoning, rasa penasarannya itu tinggi. Tapi kalau orang spesifik, itu pertanyaannya, ketika kita kasih pekerjaan, itu terlalu detail nanyanya. Jadi kadang-kala kalau kita nggak kuat ngadepin orang yang detail, jadi kita jadi bingung sendiri. Ini orang kok nanya mulu dan terlalu detail pertanyaannya. Jadi kuncinya tuh orang listening kecenderungannya nanya filosofi, orang spesifik itu terlalu detail pertanyaannya. Kalau orang yang spontanious itu lebih suka dengan hal-hal baru, suka dengan tantangan-tantangan baru. Sedangkan kalau orang feeling itu kebanyakan bermain hati, kebanyakan bermain perasaan. Ketika moodnya lagi bagus, itu energinya akan jauh lebih keluar. Karena empatinya itu kuat banget. Orang-orang yang kuat di feeling. Oke. Dari Banjar, bagaimana saran agar menjadi visioner? Kalau untuk menjadi visioner, kebetulan ini sesinya bukan sesi sekarang sih. Ini sesi coaching. Jadi di sesi coaching itu kira-kira untuk suatu keinginan atau sesuatu yang kita ingin capai dalam waktu dekat itu ada kiat-kiatnya. Yang dimana potensinya itu atau jawabannya itu ada di diri kita sendiri. Kalau potensi diri kita gambarkan itu kayak gunung es, yang dimana gunung es itu atasnya aja yang kelihatan, di bawahnya nggak nampak. Padahal potensi manusia itu jauh lebih besar daripada yang kelihatan. Contohnya gini, ketika terjadi suatu insiden kebakaran, maka seseorang itu dia akan mengeluarkan potensi di luar dugaannya dia, di luar apa yang dia kira. Contohnya, ketika kebakaran, ada air 1 drum, dia bisa ngangkat untuk nyiram rumah tersebut atau untuk nyiram area yang terbakar. Ketika dia dikejar sama sesuatu, dia bisa berlari jauh lebih cepat dari yang dia kira. Contohnya dikejar anjing tuh. Kita akan berlari itu di luar kemampuan kita. Pertanyaannya ketika kita sadar, apakah kita bisa melakukan itu? Itu yang perlu diresapi, dicatat bahwa potensi kita itu jauh lebih besar. Hanya saja itu tidak digali. Itu masuk ke sesi coaching, nanti kita akan diskusi lebih lanjut untuk bagaimana menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dari saya cukup sekian, Pak. Dari Mas Yoga, monggo. Oke, terima kasih banyak Kak Hari, ilmunya bermanfaat banget, ada banyak banget ilmu dan juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman cukup antusias, banyak banget pertanyaan tadi, saya juga sampai scroll up ke bawah. Semoga ilmu dari Kak Hari bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan seperti kata Kak Hari tadi juga, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau bisa menggali lebih dalam, bisa hubungin Kak Hari di nomor slide terakhir di HP atau WA, bisa dicatat di 0852 4202 6287, atau bisa juga langsung ke Instagramnya di harcoets, pakai ZT belakangnya ya teman-teman. Atau bisa juga ke emailnya Kak Hari di harikuswanto347@gmail.com. Sekali lagi, saya Yoga Pratama selaku moderator dari Pertamina RU 5 juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersabar dari awal hingga akhir mengikuti sesi webinar dari Kak Hari Kuswanto. Kami mewakili teman-teman tim Karir Global juga mengucapkan mohon maaf jika terdapat kendala atau kesalahan selama webinar pada sore hari ini. Mungkin Mas Kamal ada di sini ingin menyampaikan 1-2 patah kata dari teman-teman Karir Global.
Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya dan terima kasih untuk Mas Hari selaku narasumber. Saya tutup untuk webinar pada sore hari ini. Teman-teman, semoga sehat selalu, stay safe, dan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sebagai apa? Itu. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Memang yang beruntung. Nggak boleh kan?